Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mudahkan kami untuk ziarah dan sama-sama belajar terkait dengan kaidah-kaidah perselisihan. Bahasa saya saling belajar ya, sama-sama belajar. Bukan berarti yang di atas ini lebih pintar, bukan, tapi status kita adalah sama-sama belajar. Walaupun bahasa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala ketika beliau ditanya apa topik orang itu dikatakan thalibul ilmi, penuntut ilmu, beliau merasakan yang namanya penuntut ilmu itu ghalib dari waktunya, mayoritas dari waktunya itu adalah untuk ilmu. Mayoritas dari waktunya adalah untuk ilmu. Nah, karena mayoritas dari waktunya adalah untuk ilmu, maka dia adalah penuntut ilmu. Beliau pakai kaidah al-ibro itu bil ghalib wan nudro la ibro fihi. Yang dianggap itu adalah mayoritasnya dan jarang itu tidak dianggap. Jadi kalau 24 jam itu belajar ilmunya hanya 1 jam gitu kan ya, berarti nggak masuk dalam kategori thalibul ilmi. Tapi mengarah ke arah sana boleh lah gitu kan, mengarah ke arah sana itu boleh. Nah, saya waktunya masih banyak main-main ya, jadi dikategorikan thalibul ilmi juga belum layak, tuwailit juga belum layak. Terus apa? Bareng-bareng belajar gitu aja ya, bareng-bareng belajar. Baik ya, insya Allah kita akan belajar kaidah-kaidah perselisihan. Tapi sebelum bahas kitab ini yang saya tulis ini udah saya bacakan di buku kami Syekh Utsman ketika beliau datang ke Indonesia, dan saya bacakan di pinggir beliau di Surabaya. Alhamdulillah tidak ada komentar. Kemudian saya juga bacakan kitab ini di guru kami juga, Syekh Abdul Hadi Al-Umairi, guru di Madharoh Buka. Alhamdulillah ngasih rekomendasi, tapi rekomendasi tidak saya tulis, tapi buku apa rekomendasinya ada. Artinya buku ini sudah saya bacakan di dua ulama, bagian daripada guru kami. Terus sebelum masuk ke kaidah ini, ada tema yang harus disampaikan dulu, yang baru selesai saya menulisnya, yaitu mengenali benang merah dalam pertengkaran kamu. Jadi sebenarnya semua pertengkaran, baik pertengkaran antar teman, pertengkaran antar pengurus, pertengkaran antar dai, pertengkaran antar ustadz, itu semuanya muaranya di 3 masalah, di 3 benang merah. Muaranya di 3 benang merah. Disebutkan oleh Al-Imam Syatibi dalam kitab Al-Isam, dan disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab Sanadiyatus Shalihin, dan Syekhul Islam dalam kitab Majmu' Fatawa. Ada nomornya, ada di kitab Al-Isam. Jadi benang merah pertengkaran itu terletak pada 3. 1, dha'fu ad-din,
bertengkar. Nah, kalau kita lihat dalam kasus lemah agama ini, kayaknya kita lemah terus nih ya. Kapasitas keilmuan kita, kapasitas agama kita ini gak sempurna, sehingga jadi lemahnya agama ini ya saya contohkan di kitab itu, kitab yang saya tulis itu masuk dhaful ikhlas, lemah keikhlasan. Kita ini ikhlas kita ini kurang, lemah, ya memicu dalam pertengkaran. Saya nggak mau rinci loh ya. Nanti kalau mau rinci berarti bahas kitab ini lah. Jadi lemah agama ini ya larinya kepada kemaksiatan. Kita hari-hari maksiat, ya kan? Ini memicu pertengkaran ya karena kurangnya agama, dan kurangnya agama larinya kemana? Ke maksiat. Datang sebuah hadis. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Adabul Mufrad, dan walaupun di dalam sanadnya ada beberapa masalah, tapi pembaca itu ya dengan terkumpulnya jalan-jalannya bisa terangkat oleh Hasan Al-Basri. Kata Rasulullah SAW, ma tawadda isnani. Tawadda itu gimana? Saling cinta mencintai dua orang. Dua orang itu awalnya saling mencintai. Kemudian setelah itu apa terjadi? Fayuhdithuhumallahu, lalu Allah adakan yang awalnya nggak ada menjadi ada dengan perpecahan. Awalnya teman akrab, baik, masya Allah, saling cinta. Terus Allah adakan di antara keduanya itu dengan perpecahan. Illa bidzanbin yuhditsu bihi ahaduhuma. Kecuali kenapa terjadi perpecahan itu? Kecuali kenapa? Ba bidzanbin basababiyah. Disebabkan karena dosa yuhditsu bihi ahaduhuma, yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Lihat konteksnya hadis. Pertama pakai silatul hasab, pakai ma nafiyah. Tidaklah keduanya saling mencintai. Kemudian setelah itu pakai ilah kecuali. Ini di ilmu balaghah yang saya pelajari. Itu namanya aqwa siyaqil hasab. Paling kuatnya simbol pembatasan. Maksur alaih, benar-benar karena dosa sehingga terjadi pertengkaran. Insyaallah ini pemicu utama. Dosa, maksiat juga dosa. Apa namanya? Keikhlas juga dosa. Nah, dari sini kan teman-teman semuanya, kita ini seorang dai terkadang ikhlas. Saya contohkan di buku itu, contoh pertama, contoh kedua, contoh ketiga, dalam dakwah, dalam mengajar, dalam menulis, dalam apa, atau dalam mentahdir orang. Kadang-kadang gak ikhlas. Ini yang pemicunya ini kan gak ikhlas, sehingga jadi pertengkaran. Ini yang pertama. Yang kedua, sebab benang merah yang kedua adalah dhaful ilmi, lemah ilmunya. Lemah ilmunya. Nah, karena lemah ilmu, yang seharusnya perselisihan tidak mengakibatkan pertengkaran, karena lemah ilmu jadi pertengkaran. Pertengkaran berselisih wajar, dan saya akan buktikan kalaunya para ulama di kitab ini kita pasti berselisih. Bagaimana gak berselisih teman-teman semuanya? Kecerdasan kita beda-beda, cara penangkapannya juga berbeda-beda. Kuatnya itilak wa adamul itilak, kuatnya membaca dan tidak membaca juga berbeda-beda. Yang satu bacanya sampai selesai kitab, yang satu setengah kitab aja nggak selesai. Sebagaimana ada satu semalam juga, bagaimana mau bisa ketemu? Yang satu paham kaidah,
yang satu nggak paham kaidah. Ada ustaz yang pelajaran fikih aja nggak selesai ya, selesai muter toharoh aja, nggak selesai sampai kita terakhir. Terus usul sunnah itu dia juga nggak pernah baca, bacanya usul sunnah Imam Ahmad. Padahal kitab usul sunnah itu banyak banget ya nyelesaikan bacanya. Gimana? Biasanya kasus dalam pemikiran Murji'ah kan terbagi menjadi 3 itu. Ada pembahasan yang unik tentang Murji'atul Fuqaha. Apakah Murji'atul Fuqaha itu keluar dari Ahlussunnah atau bukan keluar dari Ahlussunnah? Kan? Ini aja terjadi perbedaan di antara para ulama. Dia Ahlussunnah atau bukan, atau selisihan dia dengan Ahlussunnah khilafun lafzi ataukah bukan. Ini masalah akidah. Nah, karena kurangnya itilah jadi masalah. Oleh karenanya saya sampaikan itu bagaimana ini. Saya sebutkan juga di kitab saya itu. Al-Imam Syaukani dalam kitab Badrul Tauhid, tarjamah para guru-guru beliau. Ketika pas pada biografi Ibnu Khonash, beliau itu gini, sami'tu kalaman mimma yujibuni, aku mendengarkan omongan dari guru saya yang omongan itu mengherankan kepada saya. Apa kata beliau? Manusia dalam masalah perbedaan itu ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah tingkatannya para ulama. Ilmunya udah nyampe ke ulama, derajat ulama mereka sudah dapat. Kata beliau, ikhtilafuhum la yuthiru bil fitnah. Perselisihannya para ulama itu tidak membangkitkan kepada pertengkaran. Itu ulama. Makanya tuh lihat ulama itu ketika berbeda pendapat, nggak ada masalah. Saya contohkan masalah yayasan. Ada nggak ulama pertengkaran satu dengan yang lain, saling mentahdir? Kita aja geger yayasan, dari ujung ke ujung yayasan aja. Kelompok satu bahas dari pelajaran dari anak dulu sampai sekarang itu dibahas yayasan aja. Kita yang tengkaran di yayasan dan cabang-cabang yayasan, maksudnya pembikiran yayasan itu bid'ah atau belum bid'ah, ini dibahas. Padahal ulama-ulama muslim santai aja mereka. Masalah foto ini, masalah gambar ini, teman-teman yang bagian Yaman dulu ya, yang anti foto, yang satu nggak anti foto ya. Ini kan gara-gara ini kan tentang terus ini. Nah, ulama coba lihat. Syekh bin Baz rahimahullah taala di Fatwa Ibnu Baz, saya baca bukunya dan saya tuliskan di buku Perselisihan Ulama itu. Apa kata beliau? Ketika beliau menguatkan halnya foto ya, halnya apa itu kamera. Hal beliau mengatakan, lihat kata beliau, wa in kana ba'du ikhwanina yuzawwizuna dzalika li maslahati jawab. Walaupun di bahasa beliau, walaupun sebagian saudara-saudara kami membolehkan difoto di kamera dikarenakan kemaslahatan dakwah. Ada masalah kan perbedaan. Bahkan beliau itu contoh hukumnya apa? Haram. Syekh Ibnu Utsaimin contohnya apa? Boleh. Apakah terjadi pertengkaran? Enggak. Itu ulama itu kalau pertengkarannya enggak ada masalah, enggak ada fitnah sedikit pun, kan gitu. Tapi enggak ada masalah, mereka berdiskusi, saling mendebat, saling ini aja. Saya menguatkan ini, membantah pendapat yang lainnya, itu biasa. Dan saya contohkan insya Allah Imam Syafi'i rahimahullah taala sama salah satu muridnya, salah satu dari
ulama besar juga diskusi, berdebatkan, itu juga nggak bertengkar. Nanti saya tunjukkan nanti ada beberapa referensinya nanti. Jadi ini tingkatan pertama, perbedaan mereka itu nggak bikin geger. Tingkatan yang kedua, tingkatan orang awam. Orang awam itu kata Guru Syaukani itu aman. Orang awam itu aman orangnya, nggak bikin geger. Oh belum. Aman. Kenapa aman? Karena orang awam itu tipenya yang itu nggak bikin geger. Jadi kata kiainya iya, kata ustaznya iya. Ini awam beneran ya. Orang awam, orang desa-desa itu orang tahu belajar itu aman itu. Yang bikin masalah kata guru beliau sekarang itu bahwa aslu fitnah wa aslu syarr itu golongan pertengahan. Dia ilmunya nggak nyampe ke ulama, tapi dia juga bukan orang awam. Nah, kayak kita ini loh. Yo pernah belajar gitu kan? Mau kita dikategorikan orang awam? Ora gelem, nggak mau. Mana saya belajar kok. Saya sudah dari sekolah ini kan. Masa dikasih tahu apa dimasukkan orang awam? Enggak lah. Ini loh aslul fitnah wa aslus syarr. Bikin geger tuh ini. Nah makanya kalau ini bikin geger, ya ayo tazayyud bil ilmi, menambah ilmu supaya ilmu kita itu nyampe kemana? Ke ulama lah. Walaupun kita sekarang nggak nyampe ke ulama, tapi kan belajar terus. Biar ilmu kita tuh nyampe ke ulama, biar kalau terjadi perbedaan itu nggak bikin geger gitu. Kadang-kadang satu pondok antar ustadz gegeran, gitu kan? Satu pondok gegeran, sama-sama gurunya sama. Qurannya sama, nabinya sama, gurunya sama, kitabnya sama, gegeran. Kan digegerkan apa? Ilmunya juga sama ini gitu. Gegeran aja itu kan. Nah itu tadi kurangnya ilmu. Nah kita akan baca di sini insyaallah kaidah perselisihan. Berharap biar gak gegeran aja gitu loh. Biar gak gegeran aja. Yang nomor tiga adalah dha'ful aqli. Lemah akalnya. Kalau akal condong saya sih bimana kurang dewasa. Sama-sama pinter, sama-sama belajar, tapi gak dewasa. Kayak anak kecil Pak, kalau kita anak kecil, masalah dikit aja tengkaran dah, pukul-pukul, itu caci, anak kecil. Kalau kita kayak anak kecil itu, yo wis tengkaran terus. Antar ustadz, contoh masalah kecil, ditelepon nggak diangkat, gegeran. Sedikit tersinggung, gegeran, nggak mau nyapa lagi. Kalah saing, gegeran. Yang satu istrinya masih satu aja gitu ya, yang satu sudah dua, padahal wajah sama gitu kan, gegeran. Ini karena kurang dewasa. Loh, perselisihan lu wajar ya man, wajar. Tapi cara mensikapi perselisihan itu karena kurang dewasa, jadi bertengkar. Masya Allah. Coba ayo kita renungkan nih. Kita berselisih sama temen nih, sampai nggak mau nyapa. Antar pengurus. Kenapa kok sikut-sikutan di belakang? Kenapa antar ustadz agak nggak enak hatinya? Kenapa coba? Terkadang kurang dewasa dalam mensikapi masalah. Saya sebutkan di antara kurang dewasa itu, kurang pemaaf. Temannya salah, sudah minta maaf, nggak mau dimaafkan, nggak mau. Itu namanya kurang dewasa.
nggak mau ngalah, pengen menang sendiri, ya itu kurang dewasa. Kalau kita contohkan kurang dewasa itu banyak banget. Makanya disebutkan oleh kitab Imam Ibnu Muflih dalam kitab Adabus Syar'iyyah. Kata beliau ini, man ghalaba ilmuhu ala man ghalaba ilmuhu aqlahu khasyitu alaih. Barang siapa yang ilmunya ngalahkan akalnya, saya khawatir atas dia. Khasyiyah alaih itu jelek. Saya mengkhawatirkan kejelekan akan menimpa kepada dia. Berarti kan jangan lihat akal ilmunya mengalahkan akalnya. Contoh, ada seorang itu gurumu itu ustaz salah. Kalau kaidah ilmu salah disikat gitu kan ya. Ya parah. Walaupun di atas mimbar, walaupun dia di mimbar, walaupun dia di mana salah, ustaz harus belajar gitu kan. Itu kaidah ilmu. Karena ilmunya mengalahkan akalnya, kacau. Kok bisa kacau? Ya itu tadi ustaz yang salah tadi, yang dia punya makom, kedudukan, punya masa di depan santri banyak. Lalu antum hantam dengan ilmumu, salah harus disikat. Ya enggak? Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi fa illam yastati' bi lisan. Dengan lisan, ustaz salah, ustaz harus belajar. Itu ilmu loh ya. Muqtada tuntutan ilmu. Enggak Anda barengi dengan kedewasaan, enggak Anda barengi dengan akal kamu, acur itu, rame itu. Tengkaran. Ustaz gak bakal menerima. Lah ente sopo ngantem saya di depan lah ya, gak ketemu Pak. Tengkaran, bisa-bisa diusir Anda dari majelis itu. Nah gitu loh. Jadi barakallahu fikum, butuh kita kedewasaan, butuh kita pakai akal. Pas enggak? Ini kita sampaikan begini, itu pas enggak? Itu menggunakan akal. Gitu loh, pas enggak? Kalau nggak pas, tarik ilmumu, kalahkan dulu. Jangan kok main ilmu aja tanpa akal dipakai, kacau Pak. Makanya kalau kita pengemban dakwah, pengemban masjid, pengemban santri, kalau kita nggak gunakan akal kita, terus gelutan terus. Padahal yang memusuhi dakwah ini banyak banget. Dari semua sisi. Nah kita segelintir umat ini aja tengkaran yang dibahas bukan bahasan masalah usul. Perbedaan ulama sudah biasa terjadi. Menghukumi orang A, B, C. Itu masalah khilafiyah yang saya akan bahas insya Allah. Itu apakah qat'i pasti atau tidak Syekh Fulan bukan Ahlus Sunnah, Syekh Fulan Ahlus Sunnah, terjadi para ulama pasti berbeda pendapat, kita yang tengkaran. Saya contohkan nanti insya Allah beberapa syekh yang menjadi poin pembahasan. Kita loh kok, makanya kita ini ilmunya tadi nggak nyampe ke ulama tadi, tengkaran terus, kadang-kadang nggak menggunakan akal. Pas nggak ini kita bertengkar, perasaan kita, loka ego kita. Padahal urusan dakwah itu lebih kita utamakan kan begitu. Nah inilah mukadimah yang harus diperhatikan oleh kita semuanya. Benang merah tengkaran kita ini insya Allah kembali ketiga ini nggak lepas daripada itu. Sebagaimana hasil tatabbu Imam Syafi'i dalam kitab Muwafaqah. Syekhul Islam kitab Raddu Al-Bagri, beliau menyebutkan 4. Jadi ada 4 yang bikin geger itu 4 Pak. Min dzakara minhum, beliau menyebutkan satu dari mereka adalah faqihun nisfun. Dia faqih, tapi faqih itu pertengahan. Faqihun nisfun. Jadi setengah faqih gitu kan.
itu yang bikin geger. Itu dengan kita ar-raddu alal bakri. Kesimpulannya teman-teman semuanya, dari 3 benang merah ini ayo kita perbaiki. Kalau dha'fuddin, ayo tambah lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan kehormatan orang muslim itu juga punya hak, punya hormat. Ayo kita tambah ilmu. Nah, kadang-kadang kita itu ini loh masalahnya. Belajarnya itu enggak jelas. Kalau sudah ketemu sama Ustadz A, Ustadz itu aja gitu. Terus Ustadznya juga jarang murojaah ya, jarang menelaah buku lagi, sibuk dakwah sana sini. Ini rata-rata kita ini kalau sudah sibuk dakwah jarang baca kitab, jarang duduk menelaah ulang, menambah kapasitas keilmuannya. Baca kitab itu jarang banget, karena udah sibuk dengan istri, sibuk dengan kerjaan, cari uang. Apalagi istrinya banyak ya, sibuk dengan istrinya banyak, punya anak banyak, wah sibuk dengan ini. Ilmunya pancet aja, bahkan mungkin lupa-lupa gitu kan. Nah, masalahnya ilmunya segitu aja, badan ilmu itu masya Allah tambah hari tambah panjang. Saya kasih contoh. Mungkin masalah yang rame, la nikah illa biwali. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Pahamnya antum batalkan nikahnya. Kalau antum telusuri lagi, masya Allah khilaf baina jumhur dan baina ahnaf. Itu khilaf panjang dan luar biasa. Hampir-hampir anak pribadi ini condong pendapat orang-orang ahnaf. Kalau bukan karena maslahatul dakwah, nikah tanpa wali itu boleh tambah rusak dakwah ini. Itu khilafnya panjang. Coba kalau kita tahunya dari salah satu ustadz, la nikah illa biwali, wis itu aja, nggak tahu perkembangan ilmu. Bahkan ini mohon maaf cerita, bukannya mimbab apa, tapi wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Saya kadang-kadang bingung juga. Bingung tuh gini. Yang saya rasa dulu ketika saya belajar, nggak ada perselisihan, koyok-koyok jelas-jelasnya, jelasin. Tapi kalau kita mutola'ah lagi, ternyata ya Rabbi, khilaf itu panjang dan kuat. Bayangkan, saya contohkan. Antum paling berpendapat hisab itu batil kan? Ya bukan? Hisab itu batal apa enggak? Batil. Tapi ada enggak ulama yang ngomong hisab di semua keadaan? Saya selalu mengatakan hisab itu baru bid'ah di zaman-zaman jamu ta'akhir. Itu kata Syekhul Islam. Tapi sebelum Syekhul Islam ada yang menetapkan hisab. Nah, kita enggak belajar kan? Dan itu qaul lumayan kuat. Apa itu kasusnya? Kapan itu? Kasusnya ketika fa'inhum ma'alaikum faqdirulah. Ketika ada mendung, itu baru boleh menggunakan hisab. Dan dia punya alasan. Artinya semakin kita belajar membuka buku, itu luas. Luas, masalah itu luas. Tak kasih contoh lagi, cerita lagi nih satu ya. Yang belajar ilmu ushul fikih, kita buka ushul fikih dulu. Kita kalau membacanya kitab dasar, ketika membahas definisi wajib. Apa definisi wajib itu? Ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Ini definisi ulama usul dari A sampai Z. Ulama mutak itu bahasanya wa yu'aqabu tarikuhu. Disiksa bagi yang meninggalkan wajib. Lalu kita baca ucapan Syekh Ibnu Utsaimin, salah. Kurang pas. Harus ditambahi wayas tahiku, berhak mendapatkan siksaan. Apakah ucapan Syekh Ibnu Utsaimin ini musalam diterima? Enggak bisa juga. Enggak bisa juga. Bahkan yang benar itu adalah pendapatnya sebelum Syekh Ibnu Utsaimin. Loh, kok bisa? Bagaimana cara mendudukkan? Cara mendudukannya gampang.
Wa yu'aqabu tarikuhu, orang yang meninggalkan kewajiban itu disiksa min haitsu, asal dia disiksa. Urusan dia dapat syafaat, itu urusan lain, gak usah dibahas. Tapi Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala menambahi definisi itu, wa yastahiqu, berhak. Yang namanya berhak belum mesti disiksa, tapi berhak. Nah, kenapa belum mesti disiksa? Bisa jadi dapat syafaat kan gitu kan. Jadi menempatkan ucapan Syekh Ibnu Utsaimin dan menempatkan ucapan para ulama yang lain itu di tempatnya. Jadi nggak salah. Gimana tahu? Belajar ilmu belajar menambah ilmu. Nah kalau kita apa dasarannya yo salah aja, ulama dulu salah aja karena aku dapat ucapan Syekh Ibnu Utsaimin. Nah kalau kita nggak membuka wawasan, belajar lagi, baca kitab, yaudah. Contoh lagi. Contoh ini lagi. Oh, safar tanpa mahram. Safar tanpa mahram. Kalian bagi antum haram gitu oleh ya. Dan rata-rata kan begitu, safar tanpa mahram, haram nggak boleh. Bahkan salafi apa itu? Mosok salafi kok safari tanpa mahram? Salafi apa itu? Saya yakin begitu teman-teman semuanya. Anak sebelum bahas masalah ini, saya juga seperti antum kok. Dan ya mohon maaf, kita juga diajari gaya Yaman, ya tahu gaya Yaman lah. Masalah dalil. Pokoknya kalau masalah menulis dalil kan salah gitu. Ternyata kan jika begitu kita baca lagi. Ternyata lu masalah-masalah khilafiyah di antara para ulama. Sehingga saya nulis buku, salahkah saya safar tanpa mahram? Itu ada pembahasannya. Dan ternyata ulama-ulama yang mengatakan itu adalah banyak dan ada alasannya. Dan kesimpulan daripada khilaf ini pendapat saya. Ditolak nggih monggo, enggak itu nggih monggo. Saya anggap ini khilaf muktabar yang enggak bisa diingkari. Saya punya alasan. Apa alasannya? Syekhul Islam menyebutkan khilaf muktabar. Satu, enggak ada ijma. Kedua, enggak ada nas sharih. Nas yang gamblang. Adapun alasan antum la tusafirul almar'atu ila ma'adi mahramin, wanita safar enggak boleh kecuali harus pakai mahram. Ini saya katakan ini masih belum nas sharih. Kenapa? Syekhul Islam dalam kitab Ikhtiyarat, ada kitabnya, ada ulamanya, mengatakan ini mu'allal. Ada ilahnya. Larangan ini mu'allal dengan sebuah ilah. Apa ilahnya? Kalau tidak aman. Syekhul itu. Berarti kalau aman bagaimana? Enggak apa-apa, boleh. Kan begitu. Berarti kalau nasnya itu masih mu'allal, masih ada ilahnya, dan masih kemungkinan masuk dalam kaidah wa idza tatarraqal ihtimalu batal istidlal, lafaz kalau ada kemungkinan batal berdalil dengan itu. Maksudnya nambah ilmu. Nah kalau kita nggak baca, tahunya dari ustaz satu tok, wow safar tanpa mahram piye gimana ya? Padahal di ulama itu masya Allah khilafnya ada. Ini bukan bikin subhat loh ya Pak. Bukan bikin subhat loh ya. Wacana bayi ilmu bukan subhat. Kan kadang-kadang kan ada sebelah itu, ada bagian sebelah itu ngomong begini. Jangan ngambil dari Ustaz A tentang subhat. Saya balik, kalau datang dari ente apa namanya? Ilmu. Lah kok bisa mendakwakan kalau dari dirimu itu ilmu? Dari selain ente adalah subhat. Dari mana ini? Oh sama-sama Quran yang dibaca, ulama salaf yang dibacakan. Kok kalau dari orang lain itu subhat, kalau dari dia adalah ilmu. Ini namanya dakwah bila ilmin. Dan nggak usah didengerin. Itu namanya dakwah bidun ilmin bila ilmu. Nggak usah dibahas, nggak usah didengerin. Sedikit satu lagi contoh. Definisi sahabat.
Di ilmu usul fikih mendefinisikan sahabat itu adalah ijtama'a ma'an Nabi, berkumpul bersama Nabi. Yes. Orang yang belajar ilmu hadis di sini salah. Sahabat itu nggak mesti dinamakan sahabat, itu nggak mesti ijtama'a. Ketemu sekali saja itu udah dinamakan apa? Ya enggak? Ilmu usul kan? Iya, biasa. Kita kan ngono kayak kita itu. Dapat ilmu sedikit langsung main komen. Ya, biasa begitu kita. Makanya suka komen kan kita itu. Nah, wah itu ilmu usul salah semuanya ini. Kenapa salah? Mana ada persyaratan sahabat harus ijtama'a kumpul lama ini. Padahal apa yang disampaikan oleh Allah itu benar. Kok bisa benar ini bagaimana? Ini ini kan karena ilmu. Jadi temanya ilmu hadis itu sendiri, temanya ilmu usul sendiri. Kalau ilmu hadis, hujan tuh ini. Fokus, mau kemana ini? Oh, helm ya. Ini berarti masih kuat helm daripada ilmunya ini. Monggo. Ada beberapa guru saya itu, kalau ngaji itu kiri kanan senangnya sama dia, dimarahin sama dia. Fokus. Jadi kalau ada tar itu nggak boleh kita kesini, Pak. Buat buyar bacanya nanti. Maksudnya ustadznya, gurunya itu nggak ada belajar, keren banget guru itu. Tapi masya Allah bikin santri berhasil. Jelas ya? Lihat. Kenapa tema ilmu hadis adalah temanya memasukkan sahabat itu di kitab musnadnya. Jadi dia mencari siapa sih namanya sahabat. Setelah itu dimasukkan di kitab musnadnya. Itu larinya ke situ. Tapi kalau ilmu usul mendefinisikan sahabat itu dengan berkumpul, karena temanya adalah supaya fatwanya itu diambil, gitu loh. Nah kalau fatwanya itu diambil terus ketemu sama Nabi sekali tok, lalu dia pergi ke Arab, ke Badui sana, punya ilmu apa? Sehingga diambil nggak ilmunya? Nggak diambil. Makanya ilmu usul itu menerjemah atau mendefinisikan sahabat itu harus ijtama'ah. Ijtama'ah itu harus belajar sama Nabi, biar qauluhu itu hujjah, ucapannya itu hujjah atau bukan hujjah. Loh, jadi temanya beda. Oleh karenanya beberapa contoh tadi teman-teman semuanya, wacana ke kita. Wacana ke kita. Apa itu? Ayo belajar. Ingat lagi satu. Kitabnya nanti kapan ini? Ini pentingnya belajar aja dulu. Tep. Ada seorang ustadz atau Pak Yai, kalau makan tangan kiri, ya enggak? Atau komentari enggak? Oh iya komentar itu Yai kok makan tangan kiri, dosa gitu kan. Padahal kalau kita mau buka buku, makan tangan kiri menurut mayoritas ulama itu makruh. Kalau makruh dilakukan kan enggak dosa kan? Dosa apa kalau dilakukan? Enggak dosa. Itulah alasan para Pak Yai itu makan dengan tangan kiri, karena enggak dosa. Antum klaim dia masak Yai koyo ngono dosa, bagi dia ketawa. Ketawa. Terus antum ngomong wajib dari mana? Alasan antum apa namanya? Di situ ada perintah kul biyaminik. Ada fi'il amr, asal dalam perintah berfaedah wajib. Ingdal jumhur itu dirinci. Enggak semua perintah itu berfaedah wajib, enggak semuanya, dirinci oleh mereka. Apa rinciannya? Kalau urusan ibadah berfaedah wajib, kalau urusan adab itu berfaedah sunnah. Gitu loh. Nah, indah mereka perintah ini adalah hukumnya sunnah, karena makan dengan tangan kiri itu makan dengan tangan kanan itu sekedar adab.
Yang namanya adab nggak nyampe berfaedah wajib. Aneh apa enggak? Ustaz ini subhat aja enggak, ngasih ilmu. Anak khawatir dibilang subhat lagi, ini ilmu. Walaupun ini cerita, walaupun anak bukan berarti sependapat, tidak. Cuma saya nyampaikan ke antum, ini loh masalahnya di sini. Kurangnya ilmu dalam memahami sebuah kaidah. Sekarang enggak? Banyak yang harus kita pelajarin. Karena kita tahunya satu ustadz, itu aja gitu kan. Ya wes. Berarti selain yang disampaikan ustadz ini salah. Kayak ustadzmu itu ada wahyu aja dari Allah. Kecuali kalau ustadz kamu itu ono wahyu nih, ora apa-apa. Sama-sama nggak ada wahyu kok. Ana juga nggak punya wahyu, lo juga nggak punya wahyu kok. Oh sama-sama nggak ada wahyunya, ya ayo belajar dong. Ayo belajar. Bisa dipahami nggak ini? Jadi intinya harus belajar. Belajar. Intinya harus belajar. Kalau mau saya kasih contoh banyak banget, cukup lah insya Allah. Sampai berapa Ustaz? Waktunya sampai jam 10. Ya udah, kita lanjutkan insya Allah. Kalau mau saya contohkan banyak, cuma kan anaknya memberikan motivasi lah. Ayo sinau lagi, ayo belajar lagi. Ayo belajar, tak bisa mencukupkan dengan apa yang Anda miliki. Sisi lagi, penting juga. Contoh biar lama belajar. Di usul Imam Ahmad. Ini supaya nanti clear nanti ini. Apa mana usul sunnah? Apa sunnah diartikan? Banyak orang usul sunnah di sini apa? Ayo, yang ngaji lama-lama itu, yang katanya usul sunnahnya kuat, ya. Apa ini sunnah ini? Kalau kita nggak belajar usul sunnah, pondasi sunnah. Sunnah ini apa? Artikan apa di sini? Ayo, apa itu sunnah di sini? Sunnah lu banyak. Sunnah adalah muradifnya hadis, sinonimnya hadis. Berarti usul sunnah. Apa sunnah? Apa-apa yang datang dari Nabi, ucapannya, perbuatannya, takrirnya satu. Sunnah di sini lawannya wajib, mustahab. Terus apa kayak ini? Usul sunnah, ayo usul lawannya wajib. Atau usul sunnah, ayo usul apa-apa yang datang dari Nabi atau apa? Makna ketiga, as-sunnah mananya manhaj, akidah. Ay usul akidah wal manhaj. Mana tiga makna yang tepat adalah makna yang ketiga ini. Loh, apakah sunnah diitlaqkan bermakna akidah wal manhaj? Mana nggak ada Quran, nggak ada sunnah, ini bid'ah, ya kan gitu kan? Dibantah sama para ulama. Nggak begitu cara mainnya. Banyak kitab yang menjelaskan bahwasanya as-sunnah di sini maknanya adalah al-aqidah wal manhaj. Ai pondasi-pondasi akidah dan pondasi-pondasi manhaj yang itu menjadi pemisah antara Ahlussunnah dan bukan Ahlussunnah. Dan itu bid'ah itu orang sunnah bermakna akidah nggak ada. Antum kurang baca aja. Imam Barbahari dalam kitab Satu Sunnah belum mengatakan apa? Al-Islam was sunnah. Was sunnah yang Islam. Islam itu adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Kemudian banyak para mengatakan pengitlakan sunnah itu ada di abad yang ketiga. Waktu itu banyak banyak firqah dhalah, banyak ahli bidah menyebar kemana-mana.
untuk membedakan antara mereka, maka dinamakanlah sunnah berkaitan dengan akidah. Karena berbeda akidah, berbeda manhaj pola pikir, maka Ahlussunnah harus menyampaikan kata-kata sunnah untuk membedakan antara mereka. Itu ada ilmunya. Karena kurang baca, jadi apa? Pokoknya salah. Karena kurang baca. Udahlah, kesimpulannya ayo baca gitu ya. Ayo belajar, ayo baca kitab. Dan kok Ibnul Jauzi dalam kitab Sayyidul Khatir menyebutkan apa? Hasadin kita alaika bitazayyudi bil ilmi. Alaika bitazayyudi bil ilmi. Ayo pakai alaika lagi kan? Ayo belajar. Ayo belajar. Ayo insyaallah masuk buku lain. Al-Mabhasul Awal, kita masuk di pembahasan pertama. Pembahasan pertama kita akan bahas tentang definisi perbedaan itu apa dan perkara-perkara yang berkaitan dengan itu apa. Pertama, langsung aja, apa definisi perbedaan? Perbedaan itu adalah anna kulla wahidin dhaba ila khilafi ma dhaba ilail akhar. Yang namanya perbedaan itu anna kulla wahidin dhaba ila khilafi ma dhaba ilail akhar. Masing-masing itu punya pendapat yang berbeda dengan orang lain punya pendapat. Karena berbeda pendapat, maka terjadilah berselisih. Paham ya? Anna kulla wahidin dhahaba ila khilafi ma dhahaba ilaihi akhar. Masing-masing punya pegangan ini, yang pegangan itu berbeda dengan apa? Orang lain punya pegangan. Sehingga terjadilah perbedaan. Yang satu condong pendapatnya wajib, yang satu condong apa itu sunnah. Yang satu harusnya beli kipas angin, yang satu suruh beli AC, ya. Yang satu begini atau begini. Biasa, maka itu namanya berselisih. Terusnya, hukum berselisih. Kita bahas hukum berselisih. Hukum berselisih, untuk melihat hukum berselisih, hukum perbedaan, itu harus labudda ayyang dura ila nazaraini. Harus melihat kepada dua sisi. Jadi kalau kita membahas apa hukum perselisihan, apa hukum perbedaan, maka untuk melihat ini, ana harus lihat dari dua sisi, dari dua pandang, dari dua sudut pandang. Yang pertama, kita lihat dari sudut iradah kauniyahnya Allah. Iradah kauniyahnya Allah. Ada iradah kauniyah, ada iradah apa? Syar'iyyah. Kalau iradah kauniyahnya, apa itu kehendak Allah, baik itu dicintai oleh Allah atau dibenci oleh Allah, kehendak itu harus terjadi. Paham ya? Nah, kalau kita lihat dari iradanya Allah kauniyah, perselisihan itu pasti terjadi, gak mungkin tidak. Kita ingin hidup tanpa berselisih, gak mungkin. Gak mungkin. Kita ingin satukan orang supaya nggak berselisih, nggak mungkin menyelisih iradanya Allah. Paham ya? Atau nggak usah lihat terpuji atau tercela nanti belakangan. Karena kita bicara kita adalah hukum iradanya Allah kauniyah.
hukum irodanya Allah kauninya itu pasti terjadi peperangan, pasti terjadi pertengahan, pasti terjadi perselisihan. Gak usah jauh-jauh, antar anak loh, antar anak, bapaknya sama, ibunya sama, ya apa enggak? Berselisih enggak anak-anak itu? Berselisih, apalagi bapaknya beda, ibunya beda, cara bimbingnya berbeda, pasti lebih bertengkar lagi gitu loh. Wong ini bapaknya satu, ibunya satu, cara bimbingnya satu, dikasih makan yuk satu, ya kan? Itu loh berbeda, tengkaran sama anak, ya kan? Apalagi yang lain. Maka kalau dilihat dari iradah kauliyahnya Allah, pasti berselisih. Saya sebutkan alasannya, dalil dan ucapan ulama. Baik. Ada kitabnya toh bisa dikaji kitabnya. Saya sebutkan dalilnya apa? Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Allah mengatakan wala yazaluna mukhtalifina, selalu mereka itu berselisih. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang yang Allah rahmati. Walidzalik, oleh karena itu Allah menciptakan mereka. Syekhul Islam dalam kitab Majmu' Fatawa, ada juga halamannya, semua ada referensinya insyaallah. Syekhul Islam dalam kitab Majmu' Fatawa ketika menyebutkan ayat ini mengatakan apa? Qala salafu khalaqa fariqan lil ikhtilaf wa fariqan lil rahmah. Allah itu menciptakan kita itu dua kelompok. Kelompok berselisih, kelompok yang dirahmati oleh Allah. Ini kan sudah terjadi perbedaan gak ini? Gak bersatu kan? Ada fariqon lil ikhtilaf, ada fariqon lil rahmah. Ini aja dibagi oleh Allah dua kelompok. Gak mungkin satu kelompok, dua kelompok. Kemudian juga saya sebutkan ucapan Syekhul Islam Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab kitab beliau Fatawa Nur Al-Adar. Kata beliau, laula hadzal ikhtilafu lakana khalqul jannati wan nari abaa. Kalaulah bukan karena perselisihan, tentunya Allah menciptakan neraka sama surga itu sia-sia. Ya enggak? Karena ada surga, ada neraka. Makanya kita tengkaran gitu ya. Kalau kita bersatu toh ya nanti nerakanya siapa yang menghuni gitu kan? Enggak ada yang menghuni. Makanya ya jelas pasti kita itu berselisih pasti. Wong ada surga ada neraka kok. Kalau gitu nanti apa fungsinya iblis? Lah nganggur dia nanti, kasihan nganggur kan? Nganggur kasihan kan gak punya kerjaan nanti. Ada iblis, udah pasti. Ada tawabiknya, ada yang ngikuti kepada iblis. Ya tengkaran. Jelas. Inna syaitana ya'isa ayya'budal musallun illa bitahrish. Setan itu putus asa. Putus asa menggoda ahlu tauhid untuk menyekutukan Allah. Namanya ahlu tauhid nggak mungkin menyekutukan Allah lah, insya Allah kan begitu toh. Makanya putus asa itu. Bicaranya gimana cara bisa memecah ahlu tauhid? Illa bi tahrish, kecuali dengan tengkaran. Ahlu tauhid kalau itu tengkaran semisi dengan syaitan, mas syaitan itu misinya supaya kita tengkar, gitu loh, paham nggak? Tengkar aja, baik ya. Kata Syekh Nufai, li'anna jannata, karena surga butuh penghuni, neraka butuh penghuni, karena masing-masing butuh penghuni dari kita, makanya kita bertengkar gitu kan, makanya kita berselisih, berselisih. Baik,
saya ringkas. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtidah Shiratal Mustaqim mengatakan ila annal furqata wal ikhtilafa la budda min wuqu'ihi ma fil ummah. Bahwasanya perpecahan, perselisihan mau nggak mau harus terjadi di umat ini. Mau nggak mau harus terjadi di umat ini. Kemudian Ibnu Qayyim dalam kitab Shawa'iqul Mursalah ada halamannya. Dan saya menulis buku waktu dan sampai sekarang itu masih jadul, Pak. Jadi harus melihat buku aslinya, referensinya. Jadi nggak bisa melihat PDF atau di HP, itu nggak iso. Jadi aku lihat bukunya, buku aslinya, mencarinya di buku aslinya. Kalau PDF itu ya orang nggak ngerti. Jadi baca buku, lihat buku, ngambil satu-satu. Nah, sekarang Ibnu Qayyim dalam kitab Shawa'iqul Mursalah mengatakan apa? Fa innahu amrun la budda minhu bin nas'atil insaniyah. Perbedaan itu perkara yang harus di dalam kehidupan manusia. Perbedaan, perselisihan itu perkara yang harus terjadi di kehidupan manusia. Udah, berarti ya harus terjadi ya, terjadi. Udah. Tapi bisa kesimpulan begini. Berarti kalau kita lihat dari sini, berarti apa? Perselisihan itu perkara yang Allah takdirkan apa? Mau nggak mau harus terjadi. Tapi begini, jangan berdalil dengan ini. Yo wis, ayo kita berselisih, gitu kan? Ya enggak? Karena udah takdir Allah, ya salah kayak gitu itu belum. Cara mainnya begitu salah. Gimana cara mainnya begini? Bukankah maksiat itu perkara yang pasti terjadi pada kita? Ya apa enggak? Ada enggak orang yang enggak maksiat? Tanya orang yang suka-suka nangger itu ya. Ada apa enggak pernah maksiat enggak? Kalau dia bilang enggak pernah, ya wis. Anda maksum melebihi Nabi lah gitu ya. Kalau Anda itu juga punya dosa dan punya maksiat, orang lain juga punya dosa dan punya maksiat. Tapi orang yang jahat, orang yang akan tetapi yang namanya dosa dan maksiat itu sudah Allah takdirkan kepada kita, bukan berarti kita bermaksiat gitu loh. Betul enggak? Bukan berarti kita bermaksiat. Terus gimana? Memaksimalkan, berupaya semaksimal mungkin tidak maksiat. Begitu pula perselisihan ini udah pasti terjadi kan Pak. Tapi kita harus memaksimalkan, berusaha tidak berselisih kan gitu. Saya punya kitab Indahnya Persahabatan dan Persaudaraan dan kaidah-kaidahnya. Di kaidah terakhir supaya kita ngerti Pak, terakhir ada saya sebutkan doa-doa para salaf, doa-doa para salaf dan ucapan-ucapan para salaf. Kata beliau, demi Allah kata beliau, saya berdoa kepada Allah 40 tahun lamanya supaya saya tidak bertengkar dengan akrab saya. Berdoa Evan, karena apa kata beliau? Perpisahan, perpecahan itu abur pahit banget. Pahit banget. Bayangkan tidur bareng, makan bareng, di pondok bareng, gurau bareng, gara-gara masalah yang tidak selayaknya bertengkar gitu kan. Kita bertengkar. Atau pada perkara perselisihan yang itu masih ada toleransi menurut para ulama, kita bertengkar. Pahit ya kan, pahit. Berselisih itu pahit, bertengkar itu pahit. Gitu loh. Karena apa? Karena kalau kita mau nemu orang lain, semisal dia belum mesti dapat.
gara-gara semangatnya demi manhaj kita rela bertengkar. Itu ucapan benar, demi manhaj kita rela bertengkar dan berpisah. Tapi pempraktekannya benar enggak itu? Kadang-kadang pempraktekannya enggak pas. Benar? Oh, jam 6.45. 2 jam setengah berarti ini. Gitu kan? Jam 6.45 kan? Masih lama ya? Loh, itu kenapa itu? Oh, mati itu. Loh, makanya aku bilang kok masih lama. Ini juga. Hah? Iya, ini atau menjebak saya atau gimana ini? Harus dewasa gara-gara itu. Nah, ustadznya gitu ya. Wah, ini ustadz ini nggak benar ini. Ini harus dewasa, harus akal kita pakai. Nah ya. Itu insya Allah. Terusnya kita ambil apa hikmah dari ditakdirkannya Allah berselisih. Kita harus belajar juga apa hikmah di balik itu. Ana sebutkan dua hikmah lah. Hikmah ini kalau kita teliti lebih banyak, cuma kan kita singkat, jadi saya sebutkan dua. Apa itu? Di antara hikmahnya adalah ayah risolah abdu al mukallafu ala taharris sawabi. Hendaknya seorang hamba yang mukallaf itu tahri, benar-benar memilih mana yang benar. Ya kan? Kalau ada kata nggak ada berselisih kan, berarti kan ngapain? Ini sudah selesai sudah. Andai kata Anda mendengarkan dari satu ustadz semuanya, haram. Kita dengar dari ustadz yang lain, ini kok boleh? Harusnya cerdasnya antum, bukan kok langsung megangi ustadznya antum aja. Itu ustadz juga punya kualitas ilmu. Kok begini ya? Harusnya antum harus dapat tahan suap. Aku akan mencari mana yang benar ini. Kan begitu toh? Itu hikmahnya harusnya. Bukan kok itu aja yang dipegangi satu ustadz itu aja gitu loh. Harusnya kan antum, waduh ini ustadz berbeda pendapat ini. Tapi satu bilang kayak GoPay, Gojek yang ada depositnya, yang satu bilang boleh, yang satu bilang apa? Nggak boleh. Aku tak condong satu aja. Jangan kayak gitu. Antum itu harus pakai otaknya antum, akalnya antum. Dari dua pendapat ustadz ini mana yang paling kuat? Tahari bisawab. Cari antum. Berarti tergerakkan dengan adanya perselisihan ini, Anda mengkaji ulang, membaca lebih banyak, mencari referensi yang banyak, ambil yang menenangkan antum. Gitu loh. Ustadznya berbeda, biarin. Ustadz kan nggak boleh maksa muridnya untuk memilih apa yang dia pilih. Tapi aneh juga ustadz maksa muridnya. Kalau anak tahdir A, itu tahdir dia. Kalau nggak tahdir, kamu pun tahdir. Ini manas baru ini. Manas baru pak. Dan anda sebutkan di dhaful ilmi, kurangnya ilmu. Ini manas baru. Ini kan para ulama ini. Saya sebutkan ucapan Syekh Nasrul Albani, Syekh bin Baz tentang kasus seperti ini. Harusnya kan tergerakkan untuk belajar toh. Gitu loh. Paham nggak ini? Wes. Jadi kalau nggak tergerakkan belajar, kacau nanti urusannya. Makanya ada gaya ustadz itu, jangan ngambil di selain saya. Ya iya, nanti tahu kesalahannya dia. Iya. Kayak iya kan? Ditutup lebar-lebar mendengarkan dari orang lain
Apa alasannya? Syubhat. Ulamanya ada, tapi penempatannya nggak pas. Kalau ulama pemakaiannya itu ahlul bidah beneran gitu loh. Itu adilah-adilah yang dipakai oleh ulama-ulama dulu itu ahlul bidah beneran. Itu dilemparkan kepada teman-temannya dengan sangka itu ada ahlul bidah. Nggak begitu. Khawatir ketahuan kelirunya gitu aja loh. Tapi kan terbungkus rapi. Ini kan politik. Gitu loh. Dan kalau apa yang Anda sampaikan antum cross-check di Ustaz nggak apa-apa kalau saya sih, nggak apa-apa. Mau di cross-check di yang lain nggak apa-apa, mau di anu kan ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nggak ngambil pendapat yang saya sampaikan, juga saya nggak pakai, nggak ada masalah bagi saya. Kuliah itu merdeka aja, mau diambil monggo, nggak diambil ya, ini monggo. Kita itu hanya berdakwah, nyampaikan. Mau diambil nggak diambil urusannya Allah, ngapain kita pusing-pusing? Paham nggak? Makanya di buku ana saya tulis buku Mauqiful Muslim li Ulamaihi, sikap seorang Muslim kepada ulamanya. Ana buku tulis buku kaidah sikap seorang Muslim kepada ulamanya. Ana sampai tulis buku itu. Dan saya sebutkan tulisan terakhir itu di bab terakhir ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Ilamul Muwaqqi'in, perbedaan antara qadhi sama mufti. Kalau mufti itu masih tabi kepada pemerintah loh ya, masih tabi ngikut kepada pemerintah, itu saja fatwanya tidak mengikat. Kita ini duduk mufti, bukan? Kita ini bukan mufti. Berarti ucapan kita benar-benar tidak mengikat, hanya sekedar itu mufti lo punya jabatan Mbak, itu aja nggak mengikat kepada kita, apalagi kita gitu loh, apalagi kita ini sekedar nyampaikan aja lah, sama-sama belajar, diterima alhamdulillah, nggak diterima nggih monggo, mau hadir belajar sama saya nggih monggo, nggak hadir ya nggih monggo, anak nyantai aja. Yang penting saya ngajar. Datang 1 orang 2 orang saya ajar. Nggak ada ya wis. Belajar sendiri. Wong saya juga nggak diwajibkan oleh Allah untuk ngajari kalian kok. Ya toh? Wah enak kan lu. Punya pikiran begitu aja aman. Los Pak. Makanya awet muda gitu kan. Ini tambahan guyonan Pak. Tambahan guyonan. Udah melewati ya. Kalau sama satu klip harus pas ya. Kalau enggak sama seneni berarti. Baik, kita cukupkan insya Allah sampai di sini. Dan ini kita akan lanjutkan kapan? Setelah maghrib saja. Setelah maghrib kita akan lanjutkan tema yang sama. Semoga selesai di penghujung pembahasan kita insya Allah. Sampai di sini insya Allah dari saya. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.